Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudaraku, ada hadis Nabi yang berbunyi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Pegang teguhlah oleh kamu sekalian sunnahku dan sunnah-sunnah khalifahku yang ada sesudahku. Hadis ini memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Di samping itu juga hadis ini memerintahkan kita sekalian untuk juga berpegang teguh pada kebiasaan-kebiasaan sunnah-sunnah para sahabat. Jadi pegang teguhlah kebiasaan-kebiasaan Nabi, kebiasaan-kebiasaan para sahabat, sifat-sifat Nabi, dan juga sifat-sifat para sahabat, akhlak-akhlak Nabi, demikian pula akhlak-akhlak para sahabat. Untuk hal ini Nabi pun sampai pernah bersabda, ashabi kan nujum, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang gemintang. Mau berpegang kemana saja engkau terhadap bintang gemintang itu, engkau akan mendapatkan petunjuk. Apa mau berpegang kepada Umar radhiyallahu anhu, atau engkau mau berguru kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, atau engkau berguru kepada Abu Hurairah, kepada Sayyidina Utsman, kepada Sayyidina Ali, itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang menurut Nabi seperti bintang gemintang. Kemana saja engkau berpegang, engkau akan mendapatkan petunjuk. Kenapa Nabi sampai bersabda seperti itu? Baiklah, kita uraikan terlebih dahulu siapa itu sahabat dan apa-apa saja keutamaan mereka. Saudaraku, sahabat adalah sebutan bagi siapa saja yang pernah bertemu, siapa saja yang pernah berinteraksi, siapa saja yang pernah bergaul dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka tatkala berinteraksi, bergaul, bertemu dengan Nabi itu sudah dalam keadaan beragama Islam, memeluk Islam. Adapun mereka yang pernah bertemu dengan Nabi tapi belum beragama Islam, malah walaupun mereka keluarga Nabi, itu tidak disebut sebagai sahabat. Keutamaan mereka, sahabat-sahabat ini adalah umat Islam pertama yang menerima didikan langsung dari Rasulullah SAW. Mereka seolah-olah lulusan dari madrasah Rasulullah. Mereka seolah-olah jebolan pesantren Nabi. Mereka seolah-olah mendapat ijazah langsung dari beliau. Sahabat ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam pewarisan dan penyebaran ajaran Islam. Karena merekalah generasi pertama Islam, pemelihara hadis-hadis. Jadi hadis-hadis Nabi itu dipelihara, diterima, dan kemudian dipelihara oleh para sahabat. Di mana hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Nabi wafat. Hadis-hadis Nabi seluruhnya harus lewat sanad sahabat. Bila ada hadis yang terlewat, tidak ada lewat kepada sahabat, ya dalam ilmu hadis bisa disebut mu'allaq umpamanya, maka hadis tersebut jatuh kepada hadis dhaif karena ada
hadis yang meloncat dari tabi'in, tiba-tiba tabi'in menceritakannya dari sahabat. Demikian pula saudara-saudaraku sekalian, Nabi pernah memuji bukan hanya sahabatnya saja, tapi zaman yang didiami oleh para sahabat itu adalah sebaik-baik zaman dan sebaik-baik umat. Dan ini bukan diproklamirkannya bukan oleh para sahabat. Ini diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian, surat Ali Imran ayat 110, kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dipentaskan di persada bumi ini. Sebaik-baik umat adalah para sahabat ini. Kuntum khaira ummatin. Saudaraku, untuk itulah pada pengajian Ahad Raudatul Irfan minggu ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mengkaji sifat umum dari para sahabat. Mari kita kaji apa itu sifat-sifat yang umum yang ada pada para sahabat. Apa kebiasaan-kebiasaan mereka. Bagaimana akhlak-akhlak mereka. Karena ini juga untuk memenuhi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi, juga kepada kebiasaan-kebiasaan para sahabat. Dan saya himpun pengkajian ini dalam judul pengajian Khamsiyatus Sahabah, 5 sifat utama para sahabat. Saudara-saudaraku, sifat pertama dari para sahabat adalah luzumul jamaah. Mulazamatul jamaah. Ini sifat pertama dari para sahabat yang harus kita ketahui dan juga harus kita ikuti. Yaitu berpegang teguh atau menetapi, geser, tidak berubah dari jamaah. Berpegang teguh, menetapi persatuan, sangat-sangat menjauhi perpecahan. Mereka sangat mematuhi ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan kamu sekalian jangan berpecah belah. Mereka sangat taat dan paham akan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin itu bersaudara, maka berislahlah, saling memperbaikilah hubungan di antara saudara-saudara kamu sekalian. Mereka, para sahabat ini, saudaraku, sangat-sangat memahami bahayanya perpecahan. Dan mereka sangat-sangat menjauhinya. Mulazamatul jamaah ini dipraktekkan oleh para sahabat dalam pergaulan mereka sehari-hari, dalam kehidupan sosial mereka. Bagaimana sahabat Ansor berinteraksi, bermuasyarah, berhubungan secara baik dengan sahabat muhajirin. Bagaimana antar muhajirin dengan muhajirin, antara ansor dengan ansor, antara ansor dengan muhajirin. Dan terkenal sekali adagium mereka, lahmuka lahmi wa damuka dami anta minni wa ana minka. Dagingmu adalah dagingku, darahku adalah darahmu, saya bagian dari engkau dan engkau adalah bagian dari saya. Ada sahabat juga saudara-saudaraku sekalian, mereka juga sangat melaksanakan persatuannya itu dalam kehidupan sosial, dan itu dipraktekkan juga dalam kehidupan ritual, dalam kehidupan ibadah. Jadi dalam kehidupan sosialnya mereka betul-betul bersatu, dalam kehidupan beribadahnya pun mereka betul-betul berjamaah. Mari kita lihat bagaimana mereka tekun dalam melakukan jamaah sholat, bagaimana mereka tekun juga dalam melaksanakan ibadah haji. Ini menunjukkan mereka mempraktekkan
mulazamatul jamaah dalam ranah sosial, juga mereka melaksanakan mulazamatul jamaah dalam ranah ritual, ranah ibadah. Saudaraku, sifat para sahabat yang kedua adalah imaratul masjid. Suka, senang, selalu memakmurkan dan meramaikan masjid. Para sahabat sangat ingat, sangat paham, sangat yakin bahwa sifat orang mukmin adalah suka memakmurkan masjid, dan mereka ingin masuk ke dalam zumratul mukminin, dalam kelompok mukminin. Karena kelompok mukminin itu tandanya diantaranya adalah suka memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka saudaraku, masjid zaman Nabi, zaman sahabat adalah masjid yang ramai, masjid yang penuh, masjid yang berfungsi sebagai masjid. Ada seorang ulama, ini menyedihkan sekali, yang berkata, kalaulah para sahabat hidup kembali pada masa kini dan melihat keadaan-keadaan masjid-masjid umat Islam sekarang, mungkin mereka akan berkata, ini bukanlah tempat ibadah umat Islam, karena kosong. Ini bukan tempat ibadah umat Islam karena tidak ramai, tidak penuh, atau tidak berfungsi sebagaimana masjid zaman sahabat radhiyallahu anhum. Saudaraku, sifat atau akhlak ketiga dari para sahabat adalah ittiba'us sunnah. Berpegang teguh, sangat patuh terhadap sunnah. Sangat menjauhi bid'ah. Contoh-contoh dari sifat sahabat ini banyak sekali, saudaraku. Bagaimana mereka sangat patuh terhadap sunnah, dan bagaimana bimbingan Nabi, dan mereka sangat menjauhi bid'ah. Ada sahabat yang memakai cincin emas, dan kemudian Nabi bertanya, kamu pakai cincin apa? Saya pakai cincin emas. Kemudian oleh Nabi diambil, dan kemudian oleh Nabi dilemparkan. Hadza haramun lidzukuri ummati. Cincin emas ini haram bagi laki-laki umatku. Barang siapa yang memakai cincin emas di dunia, laki-laki, dia tidak akan memakai cincin emas di akhirat. Dia boleh-boleh saja dipakai oleh perempuan. Kemudian Nabi berlalu, dan para sahabat berkata, yang lain berkata kepada sahabat yang dilemparkan cincinnya itu, ambillah cincinmu itu dan berikanlah sama istrimu. Si sahabat itu berkata, tidak mungkin saya mengambil apa yang dilemparkan oleh Nabi. Ya sudah dilemparkan oleh Nabi, sudah saja memang begitu. Dan saya tidak akan mengambilnya kembali. Karena mereka betul-betul berpegang teguh kepada apa yang dibimbingkan oleh Nabi. Tatkala Nabi, ini bagaimana ketaatan sahabat, melarang minum-minuman keras. Pada hari dilarangnya minum-minuman keras, maka ada sahabat yang sedang akan meminum minuman keras. Karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Begitu mendengar larangan Nabi, begitu kemudian dia membuang minumannya, dan jalan-jalan di kota Madinah basah oleh minuman keras yang dibuang dari rumah-rumah para sahabat di kota Madinah. Ini bagaimana ketaatan mereka kepada sunnah, dan ratusan hadis yang menceritakan ketaatan mereka terhadap bimbingan Rasul. Saudaraku, sifat keempat dari para sahabat adalah selalu terpanggil hatinya untuk ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingin berkontribusi bagi kemajuan Islam. Al-jihadu fi sabilillah. Ini adalah sifat mereka. Mereka berjuang dengan hartanya. Mereka berjuang dengan dirinya. Mereka berjihad dengan jiwanya. Abu Bakar habis hartanya untuk jihad. Siti Khadijah ludes kekayaannya untuk dakwah.
Sayyidina Utsman koredas harta bendanya untuk dakwah. Sayyidina Ali seluruh waktunya dikorbankan untuk perjuangan. Sayyidina Hamzah terbaring jasadnya di palagan Uhud. Malahan ada sahabiah yang punya anak 3. Dan kemudian anaknya ikut berjuang. Beritanya tiap hari sampai kepada ibunya. Pada hari pertama datanglah berita bahwa anak kamu meninggal seorang. Maka dia berkata, alhamdulillah, anak saya ada yang meninggal di dalam jihad fisabilillah. Hari kedua datang lagi berita bahwa anaknya yang kedua juga meninggal dalam perjuangan dalam jihad fisabilillah. Dia juga berkata, alhamdulillah, anakku meninggal. Dan dia tidak menangis. Tetapi tatkala anaknya yang ketiga meninggal, berita meninggal dalam perjuangan, si ibu ini menangis. Dan kemudian ada yang bertanya kepada ibu itu, kenapa tatkala engkau meninggal anak yang pertama engkau tidak menangis? Meninggal anak yang kedua engkau tidak menangis. Tetapi tatkala meninggal anak yang ketiga itu engkau menangis. Apakah ini merupakan anak yang paling engkau cintai? Si ibu ini menjawab, bukan demikian. Kalau sekarang sudah 3-tiganya meninggal, saya menangis karena tidak punya anak lagi. Saya sudah tidak punya anak lagi untuk korban fisabilillah, untuk jihad fisabilillah. Inilah, jadi bukan hanya mereka saja yang betul-betul berkeinginan untuk jihad, ibunya pun rela anaknya untuk melakukan jihad fisabilillah. Inilah sifat para sahabat, yaitu senang untuk berjihad. Saudaraku, sifat kelima dari para sahabat adalah khidmatun nas, melayani manusia, senang, bersemangat dalam memenuhi hajat kebutuhan manusia. Mereka radhiyallahu anhum sangat peduli terhadap manusia. Nabi pernah memanggil, waktu Nabi sedang berdiam di masjid, datang satu kabilah yang kelaparan, dan Nabi kemudian berkata supaya memberikan makanan kepada mereka, dan para sahabat pulang ke rumahnya membawa makanan, dan di tengah jalan mereka kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, mau kemana? Saya mau bawa makanan di masjid, ada orang-orang yang kelaparan. Dan berbuyun-buyunlah para sahabat mendatangi masjid, sehingga Nabi kemudian tersenyum melihat semangat para sahabat dalam membantu orang lain ini. Ini perlu kita pikirkan juga. Kita perlu contoh dalam menghadapi bencana COVID pada saat sekarang ini. Inilah para sahabat, ya. Dan kemudian Nabi mengeluarkan hadis yang lebih dahulu melakukan, ya, itu ganjarannya lebih besar. Man sanna sunnatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Yang pertama-tama sekali melakukan kebaikan itu lebih mendapatkan balasan dengan tidak mengurangi balasan bagi orang-orang yang mengikutinya. Wa huwa bisabqin haisun tafdila mustaujibun sana iyal jamila al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Saudara-saudara sekalian, para sahabat di dalam membantu orang lain itu sangat yakin akan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita bisa meniru kebiasaan-kebiasaan mereka, sunnah-sunnah mereka. Mudah-mudahan lahir dari kalangan kita jenis-jenis sahabat modern yang hidup pada masa kini.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.